klik layers pada bagian kanan, klik add data. Nah, teman-teman bisa masukkan data Demnasnya ini. Ini kita masukkan sekali 3, teman-teman. Nah, lalu klik add. Nah, terus teman-teman bisa ke Art Toolbox, Element Tools. Nah, pilih raster, baru mosaic dataset. Nah, setelah kita ke menu raster, teman-teman bisa ke raster dataset. Nah, lalu pilih di menu mosaic to new raster. Nih, teman-teman bisa ke sini. Ini Demnas 3 ini kita masukkan satu-satu semua. Seperti ini. Terus bagian output location-nya itu dan pilih Enggano. Nah, di bagian raster dataset ini kita bikin spasial reference ini. Kita pilih project, koordinat, pilih UTM, terus WGS 1984, lalu klik ini. Nah, ini kita pilih 48. Oke. Di bagian number of bands-nya itu kita klik 1. Di bagian mosaic operator ini kita pilih. Lalu bagian mosaic color map itu kita pilih match. Lalu klik OK. Setelah udah jadi seperti ini, dia akan jadi seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa nambahkan data administrasinya itu, klik layer, add data. Nah, teman-teman pilih di bagian di mana teman-teman simpan administrasi datanya itu. Kita pilih di bagian administrasi kecamatan. Lalu add. Nah, seperti ini. Ini raster processing. Kita ke clip. Ini kita masukkan enggak notifnya. Bagian output. Nah, ini kita masukkan di data administrasi. Lalu kita centang use input-nya. Lalu klik OK. Nah, setelah chipnya ini berhasil, lalu kita ke raster, lalu klik project raster. Nah, bagian input raster ini kita pilih bagian Enggano chipnya. Output koordinatnya sama, kita pilih project koordinat, pilih UTM lagi, WGS 1984. Output koordinat sistemnya dimasukkan, klik OK aja.
Lalu pilih ke raster surface, pilih ke slope. Untuk input rasternya ini kita masukkan ke Engano Clip Project Raster. Nah, bagian output measurement ini kita ganti menjadi percent rise. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini kalau ini sudah siap. Analysis tools. Lalu kita pilih reclass. Nah, lalu kita pilih reclassify. Lalu kita klik classify. Nah, ini kita ubah aja kelasnya itu menjadi 5. Bagian break values ini kita ganti sesuai literatur yang kita gunakan. Lalu klik OK. Lalu kita klik reverse new values. Lalu klik OK. Nah, kita klik reclass ini, klik kanan, properties, lalu kita ke 3D Analyst Tool, baru pilih raster surface, lalu kita pilih hillside. Input raster itu kita masukkan project raster, lalu kita okekan langsung. Kita klik Spatial Analyst Tools lagi, lalu kita klik Classify. Kita pilih hillside ini, lalu klik Classify. Lalu kelasnya ini kita ubah jadi 5. Bagian break values-nya kita ganti. Klik reverse new values. Lalu klik OK. Kemudian kita ubah lagi warnanya. Klik kanan, properties. Lalu kita ganti warnanya jadi dari hijau 2 ke warna yang merah. Lalu OK. Lalu klik layers, data. Kita masukkan data garis pantai. Add. Kita ke 3D Analyst Tool. Terus ke Proximity. Kita klik Multiple Length Buffer. Lalu di bagian input kita bikin garis pantai. Nah, lalu kita bikin literatur sesuai yang sudah kita baca. Nah, untuk bagian buffer unitnya itu kita ubah menjadi meter. Lalu klik OK. Lalu kita ke geoprocessing. Lalu kita klik. Nah, lalu bagian input fiturnya ini kita tarik. Oke. Pilih administrasi. Lalu kita klik conversion tools. Lalu kita ke to raster. Lalu kita klik polygon to raster.
Lalu untuk input rasternya kita pilih kita ganti menjadi distensi, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita masukkan data sungai, klik layers, klik kanan, add data, kita pilih data sungai, kita masukkan data sungai AR ini, baru add, lalu kita pilih analysis tool, triple ring buffer, sungai ini kita masukkan angka-angkanya dari yang sudah kita baca modul. Buffer unitnya ini kita ganti jadi meter, lalu klik OK. Nah, terus kita ke geoprocessing lagi, klik. Untuk input feature itu kita masukkan yang ini, oke, itu. Setelah itu lalu kita klik OK, lalu kita ke conversion tools, lalu kita pilih polygon to raster. Nah, untuk bagian input feature ini kita pilih bagian ini, bagian value field ini kita pilih distance. Nah, setelah berubah seperti ini lalu klik OK. Lalu kita pilih spatial analysis tool, klik classify, lalu kita klik reverse new values, lalu klik OK. Nah, kalau udah kita masukkan rumus-rumus yang tadi itu, dia bakalan muncul seperti ini. Nah, lalu kita tutup dulu ini search-nya. Lalu ke menu Arch Toolbar. Lalu kita pilih ke Spatial Analysis Tools. Lalu pilih Reclassify. Kita tarik saja. Lalu pilih Classify lagi. Nah, kalau kita ganti kelasnya. Nah, setelah reclass ini tuh diganti warnanya, dia jadi bakalan berubah seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat layoutnya seperti biasanya itu. Teman-teman bisa nengok di bagian video-video sebelumnya.